kota-kota yang hilang tanpa jejak. Tahukah kamu bahwa bumi yang kita injak hari ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan? Di bawah tanah yang kita lewati, di balik hutan lebat, di dasar laut yang gelap, terdapat kota-kota yang pernah berdiri megah. Kota-kota yang dulu dipenuhi kehidupan, anak-anak bermain, pasar penuh suara, kuil-kuil dipenuhi doa, dan raja-raja mengatur dunia dari istana mereka. Tapi semua itu sekarang sudah tidak ada. Yang tersisa hanya batu, tulang, dan teka-teki. Apa yang membuat mereka hilang? Apa yang menyebabkan seluruh peradaban lenyap? Sebagian besar dari kita hanya tahu kota-kota besar seperti Roma, Athena, atau Babilonia. Tapi ada kota lain yang bahkan mungkin lebih maju, lebih misterius, dan lebih menakjubkan. Namun karena satu hal yang tidak diketahui, mereka lenyap dan sebagian besar dunia melupakannya. Tidak ada yang tahu pasti kenapa. Apakah karena bencana alam yang dahsyat, wabah mematikan, perang besar, atau sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri beberapa kota kuno yang hilang, yang dulunya berdiri dengan megah, dihuni ribuan atau bahkan jutaan manusia, tapi kini terkubur oleh waktu. Ini bukan dongeng, bukan mitos. Ini adalah bagian dari sejarah yang nyata, dan mungkin pelajaran penting yang kita abaikan. Atlantis, antara mitos, teknologi, dan kebenaran yang disembunyikan. Bayangkan sebuah kota yang jauh lebih maju daripada dunia modern sekarang. Bayangkan kota yang memiliki kekayaan melimpah, teknologi canggih, arsitektur simetris yang luar biasa, sistem kanal yang menghubungkan seluruh penjuru kota dengan air, dan masyarakat yang hidup dalam keseimbangan antara kekuatan militer dan kemakmuran sipil. Itulah yang digambarkan Plato tentang Atlantis. Sebuah kota yang katanya berada di seberang pilar Hercules, yang sekarang dikenal sebagai Selat Gibraltar. Plato menulis tentang Atlantis dalam dua karya terkenalnya, Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan Atlantis sebagai kekuatan besar yang berusaha menaklukkan dunia, namun akhirnya dihancurkan oleh dewa-dewa karena kesombongannya. Dalam satu malam yang tragis, gempa bumi dan banjir menghancurkan kota itu, dan Atlantis tenggelam ke dasar laut, menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Cerita ini terdengar seperti legenda, namun ada sesuatu yang membuat dunia terus tertarik untuk membuktikannya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa Atlantis bukan sekadar fiksi. Mereka meneliti dasar laut di lepas pantai Spanyol, di area yang disebut Donana National Park, dan menemukan pola lingkaran besar yang mirip dengan deskripsi Plato. Ada juga yang percaya bahwa Atlantis ada di wilayah Laut Tengah, dekat Pulau Santorini, yang dulunya dikenal sebagai Terra, yang juga pernah mengalami letusan vulkanik besar dan tsunami. Yang lain bahkan lebih berani. Mereka menunjuk ke Antartika, tempat di mana es mungkin telah menyembunyikan reruntuhan kuno yang belum terjamah. Apapun itu, Atlantis bukan sekadar cerita lama. Ia telah menginspirasi pencarian selama berabad-abad, menjadi bahan penelitian, teori konspirasi, dan impian tentang kejayaan manusia yang hilang. Atlantis adalah simbol. Bisa jadi simbol tentang kesombongan manusia, atau justru petunjuk samar tentang peradaban yang memang pernah ada dan mungkin jauh lebih canggih dari kita saat ini. Dan jika Atlantis benar-benar pernah ada, maka kita harus bertanya, apa yang sebenarnya membuatnya hancur, dan apakah kita sedang mengulang sejarah itu sekarang? Pompei, kota yang membeku dalam kematian. Bayangkan sebuah pagi yang tenang di kota Pompei, kota yang berada di kaki gunung Vesuvius. Udara masih hangat, pasar mulai dipenuhi pedagang, anak-anak berlarian di jalan, orang-orang berkumpul di pemandian umum, membahas politik, cinta, dan perdagangan. Pompei adalah kota maju, dengan sistem jalan yang teratur, bangunan bertingkat, dan kehidupan sosial yang sangat aktif. Lukisan warna-warni menghiasi dinding rumah dan seni berkembang pesat. Kehidupan di sana menggambarkan kejayaan Kekaisaran Romawi. Namun, pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah dalam sekejap. Gunung Vesuvius yang selama ini dianggap tidur, tiba-tiba meledak. Awalnya hanya letusan kecil, tapi kemudian awan panas, gas beracun, dan abu membara mulai menghujani kota. Dalam beberapa jam, Pompei terkubur sepenuhnya. Yang mengejutkan dunia modern bukan hanya kehancuran itu, tetapi bagaimana alam membekukan kota tersebut dalam waktu.
Ketika Pompei ditemukan kembali pada abad ke-18, para arkeolog menemukan sesuatu yang tak mereka duga. Rumah-rumah masih berdiri, jalanan masih terlihat, dan bahkan lukisan dinding yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masih utuh. Tapi yang paling menyentuh adalah tubuh-tubuh manusia yang membatu, dalam posisi terakhir mereka. Ada seorang ibu yang memeluk anaknya, ada pasangan yang saling menggenggam, ada pria yang berlutut sambil berdoa. Semua membeku dalam momen yang tidak akan pernah bergerak lagi. Pompei bukan sekadar reruntuhan, ia adalah museum kehidupan dan kematian. Kota ini mengajarkan kita bahwa segalanya bisa berubah dalam sekejap. Kehidupan yang sibuk, ambisi, kekayaan, semua bisa lenyap oleh kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Hari ini, kita bisa berjalan di antara sisa-sisa Pompei dan mendengar bisikan masa lalu yang masih bergema, seolah-olah kota itu belum benar-benar mati. Mohenjo-daro, kota yang terlalu maju untuk masanya. Di tengah dataran gersang lembah Sungai Indus, berdiri sebuah kota kuno yang menantang logika modern. Namanya Mohenjo-daro, yang dalam bahasa lokal berarti Bukit Orang Mati. Kota ini tidak ditemukan oleh pasukan penjelajah atau sejarawan, melainkan oleh petani yang sedang menggali tanah di awal abad ke-20. Yang mereka temukan bukan hanya tembok tua, tapi sebuah peradaban yang sangat maju. Lebih tua dari Roma, lebih sistematis dari Mesir. Mohenjo-daro memiliki jalan yang lurus, jaringan air yang tertata, saluran pembuangan bawah tanah, dan rumah-rumah yang dibangun dari bata berukuran presisi. Lebih mencengangkan lagi, mereka memiliki sistem sanitasi yang lebih bersih daripada banyak kota modern saat ini. Namun, yang membuat kota ini menjadi misteri besar adalah kenyataan bahwa seluruh penduduknya menghilang. Tidak ada jejak perang, tidak ada mayat dalam jumlah besar, tidak ada bukti bahwa kota ini terbakar atau dilanda wabah. Mereka pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa peringatan. Beberapa teori menyebut perubahan iklim sungai yang mengering atau krisis pertanian. Tapi ada hal lain yang jauh lebih aneh. Beberapa struktur menunjukkan efek panas ekstrim dan radiasi tinggi yang biasanya hanya terlihat setelah ledakan nuklir. Apakah mungkin ribuan tahun yang lalu, manusia pernah menemukan teknologi yang saat ini kita anggap baru? Apakah Mohenjo-daro adalah bukti bahwa sejarah tidak seperti yang kita pikirkan? Dan jika benar, apa yang sebenarnya menghancurkan mereka dan kenapa dunia melupakan kota ini selama ribuan tahun? Angkor. Kejayaan yang ditelan hutan, jauh di tengah hutan tropis Kamboja. Tersembunyi reruntuhan kota batu yang begitu megah dan misterius. Angkor. Ketika orang mendengar nama Angkor, mereka biasanya hanya membayangkan Angkor Wat, sebuah candi ikonik yang muncul saat matahari terbit. Tapi Angkor lebih dari itu. Jauh lebih besar. Angkor adalah ibu kota dari Kekaisaran Khmer, yang pada puncaknya menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Di masa kejayaannya, Angkor dihuni oleh lebih dari 1 juta orang. Mereka membangun candi, jalan raya, jaringan kanal, dan sistem pengairan yang rumit untuk mendukung pertanian dan kehidupan kota. Semuanya dibangun dengan batu, tanpa bantuan alat berat, tanpa semen modern, tapi tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Namun yang menakjubkan adalah, tidak ada satu pun catatan pasti, kenapa kota ini tiba-tiba ditinggalkan. Sejarawan percaya, Angkor tumbang bukan karena perang, tapi karena perubahan iklim ekstrim. Kemarau panjang melanda, air menjadi langka, dan ketika hujan akhirnya turun. Hujan itu begitu deras, sehingga menghancurkan sistem air kota. Tanpa air, tanpa makanan, kota perlahan mati, dan penduduknya pergi, meninggalkan semuanya, lalu hutan mengambil alih, menelan candi, membungkus batu dengan akar pohon, dan menyembunyikan kejayaan di balik pepohonan. Hari ini, jika kamu datang ke sana saat pagi, kamu bisa merasakan bahwa tempat itu pernah hidup, pernah kuat, dan kini berbisik lewat keheningan. Nan Madol. Kota terapung yang tak masuk akal. Bayangkan sebuah kota yang dibangun bukan di atas tanah, tapi di atas air. Di tengah Samudra Pasifik, di wilayah Mikronesia, terdapat sebuah kota kuno yang membuat para ilmuwan bingung. Namanya Nan Madol. Kota ini bukan seperti kota pada umumnya. Ia terdiri dari lebih dari 90 pulau buatan yang dibangun dengan batu basal hitam yang sangat berat. Beberapa batu bahkan diperkirakan mencapai 50 ton. Yang aneh,
batu-batu itu tidak berasal dari pulau tersebut. Tidak ada tambang batu di sekitarnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana batu-batu itu dibawa ke sana? Bagaimana mereka memindahkan batu seberat itu di zaman kuno, tanpa teknologi modern, tanpa alat berat, tanpa roda? Penduduk setempat percaya Nan Madol dibangun dengan bantuan sihir. Legenda menyebutkan 2 penyihir bersaudara datang dari jauh. Mereka membangun kota itu dengan bantuan kekuatan supranatural. Ilmuwan modern tentu tidak percaya begitu saja. Namun, fakta bahwa mereka belum bisa memberikan penjelasan ilmiah yang meyakinkan membuat kisah ini semakin misterius. Nan Madol diperkirakan dulunya adalah pusat kekuasaan dan spiritual, tempat para raja tinggal, tempat ritual besar dilakukan. Namun entah kenapa, seperti kota-kota lainnya, ia juga ditinggalkan. Kini Nan Madol sunyi, pulau-pulaunya diselimuti lumut, dan laut mengalir tenang di sela-sela batu raksasa. Tidak ada penjelasan pasti kenapa kota ini ditinggalkan. Sebagian percaya ada kutukan, sebagian percaya perubahan pasang laut menghancurkan dasar kota. Yang pasti, Nan Madol berdiri sebagai simbol dari sesuatu yang tak bisa kita pahami sepenuhnya, dan mungkin tidak akan pernah benar-benar kita mengerti. Kota-kota lain yang terlupakan, Atlantis, Pompei, Mohenjo-daro, Angkor, Nan Madol. Itu hanyalah segelintir dari kota-kota kuno yang menghilang dari peta dunia. Masih ada Petra, kota yang terukir langsung di tebing batu merah di Yordania. Dulu merupakan pusat perdagangan penting di dunia Arab. Kini hanya dikunjungi oleh wisatawan dan angin gurun. Ada Tikal, kota megah suku Maya yang tersembunyi di hutan Guatemala dengan piramida yang menjulang tinggi. Tempat ribuan orang dulu berkumpul, namun sekarang hanya dihuni oleh suara burung dan daun yang jatuh. Cahokia di Amerika Utara pernah menjadi kota terbesar di utara Meksiko, namun tak banyak yang tahu ia pernah ada. Great Zimbabwe, kota batu megah di Afrika bagian selatan, penuh dengan dinding tinggi dan struktur besar, namun sejarahnya seperti disapu bersih dari catatan dunia. Apa yang menyatukan semua kota ini adalah kesamaan takdir. Semua dulunya pusat peradaban, tapi kini sunyi, terlupakan, terkubur oleh waktu dan keheningan. Saat ini kita hidup dalam dunia yang modern. Kita punya gedung pencakar langit, internet, kendaraan listrik, AI, dan pengetahuan yang luar biasa. Tapi, apakah itu menjamin kita akan bertahan selamanya? Sejarah menunjukkan bahwa setiap peradaban besar pernah merasa tak terkalahkan, pernah merasa menjadi pusat dunia, pernah merasa aman, tapi kemudian runtuh. Bukan karena tidak punya teknologi, bukan karena tidak punya militer kuat, tapi karena mereka terlalu percaya diri, terlalu sombong, terlalu jauh dari keseimbangan. Mereka mengabaikan alam, mengabaikan krisis, mengabaikan satu sama lain, dan akhirnya hilang, dilupakan. Mungkin 1000 tahun dari sekarang akan ada seseorang berdiri di atas puing kota kita, di atas sisa-sisa gedung tinggi yang roboh, dan bertanya, siapa yang dulu tinggal di sini, dan kenapa mereka menghilang? Jadi, saat kita terus membangun masa depan, kita tidak boleh melupakan jejak masa lalu. Karena sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tapi juga tentang apa yang bisa terjadi lagi jika kita tidak belajar darinya.